Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, senang bisa berjumpa hari ini dengan dalam ibadah church online ini saudara. Baru hari Jumat kemarin kita baru melakukan ibadah Jumat Agung Bapak Ibu. Ibadah Jumat Agung saudara, itu satu paket dengan ibadah kebangkitan Kristus saudara. Sebabnya hari ini saya mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang kuasa kebangkitan Kristus saudara. Sebab Rasul Paulus berkata begini Bapak. Jika Kristus tidak dibangkitkan Bapak, maka sia-sialah kepercayaanmu. Dan kamu masih hidup di dalam dosa. Berarti begini Bapak Ibu. Sekalipun Yesus telah disalibkan di atas kayu salib, itu tidak bisa menyelamatkan manusia secara tuntas dari dosa-dosa mereka. Kenapa Bapak Ibu? Alkitab berkata, Rasul Paulus berkata, sia-sia kepercayaanmu. Kenapa? Karena kamu masih hidup di dalam dosa. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan buat saudara bahwa penyaliban, kematian Kristus dan kebangkitan Yesus adalah satu paket Bapak Ibu. Satu paket dalam proses penyelamatan manusia dari dosa-dosanya. Katakan amin Bapak Ibu. Satu paket Bapak Ibu. Tidak bisa dipisah-pisah. Tidak boleh hanya penyaliban dan kematian. Tetapi dua sisi ini tuh, kematian dan kebangkitan adalah paket penyelamatan hidup manusia dari dosa-dosanya. Saya mau ajak saudara berpikir saudara, bagaimana keadaan murid-murid pada waktu Yesus sedang disalibkan dan sudah mati, dikuburkan. Saya bisa bayangkan saudara, murid-murid itu kehilangan kepercayaan dan ketakutan. Karena impian Yesus menjadi pembebas bagi Israel itu gagal Bapak. Mungkin kalau kita kaitkan keadaan hari-hari ini Bapak Ibu. Situasi hari ini begitu mencekam. Saya percaya situasi pada waktu Yesus sudah disalibkan dan dikuburkan saudara. Itu situasi yang mencekam. Mungkin tidak jauh beda dengan kondisi hari ini Bapak Ibu. Tidak jauh dengan kondisi hari ini. Dan saudara harus ingat bahwa murid-murid Yesus sebenarnya mengharapkan Yesus sebagai Mesias yang membebaskan mereka dari pemerintahan Roma. Mereka melihat Yesus begitu hebat. Bisa membangkitkan orang mati. Bisa membuat orang lumpuh berjalan. Bisa melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Saudara. Tetapi orang yang hebat itu sekarang sudah mati. Itu sebabnya mereka murid-murid pada masa-masa itu saudara, mereka berpencar. Tetapi saudara, di tengah-tengah situasi saudara, di tengah situasi yang mencekam itu saudara, ada 2 wanita saudara. Yaitu Maria Magdalena dan Maria yang lain saudara. Mereka masih setia untuk pergi ke kubur Yesus. Kalau kita baca di ayat lain dikatakan bahwa mereka memang ingin merempah-rempah tubuh Yesus. Tetapi sebenarnya secara logika enggak mungkin mereka menggulingkan penutup batu Yesus. Saudara. Tetapi apa yang mereka alami saudara. Pada waktu mereka ke kubur saudara. Alkitab mencatat saudara. Mereka berjumpa dengan malaikat. 2 orang malaikat saudara. Dan saya mau bacakan buat saudara Lukas 24 ayat 5-6 berkata begini. Mereka maksudnya perempuan itu sangat ketakutan dan menundukkan kepala mereka. Tetapi kedua orang itu maksudnya malaikat berkata kepada mereka. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Karena kesetiaan Maria Magdalena dan Maria yang lain ini saudara. Mereka menjadi saksi pertama. Saksi pertama yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Saya nggak bisa bayangkan saudara kalau nggak ada Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus saudara. Maka orang tidak akan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kalau kita baca di Matius 28 saudara, maka penjaga kubur itu saudara dia pulang saudara, kemudian sampai ke Raja Herodes dia menyogok mereka. Kasih tahu ya kepada semua orang bahwa Yesus telah dicuri oleh murid-murid. Tuhan selalu punya rencana untuk menyatakan rancangannya.
Dia tetap memilih orang-orang setia supaya mereka bisa menyaksikan kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus, saudara, adalah kuasa yang paling besar yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak akan pernah ada lagi kuasa yang sebesar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini saya mau sampaikan buat saudara, di tengah-tengah masa sukar hari ini, saya mau sampaikan ada 5 bukti kuasa kebangkitan Kristus yang bisa menolong kita melewati masa-masa sukar atau melewati setiap pergumulan dalam hidup kita. Nah, saya mau sampaikan yang pertama, Bapak Ibu. Yesus telah mengalahkan maut, Bapak Ibu. Maut adalah musuh terbesar dari manusia. Dan musuh itu telah dikalahkan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Kematian, Bapak Ibu, sesuatu ditakuti oleh banyak orang, saudara. Bahkan supaya nggak mati, Bapak Ibu, mereka rela melakukan apa saja. Mereka makan obat, mereka pergi ke dokter, saudara. Tetapi tahukah saudara, semua itu hanya memperlambat kematian. Tetapi puji syukur kepada Allah kita, Yesus yang telah mengalahkan maut, saudara. Bahkan dikatakan Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 55 berkata begini, hai maut, di manakah sengatmu? Artinya saudara, Rasul Paulus berkata sedang mengejek maut, bahwa semulai dengan kebangkitan Kristus telah mengalahkan maut, dan maut tidak berkuasa lagi atas kehidupan manusia yang percaya. Katakan amin. Tidak berkuasa lagi. Kalau orang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat mereka, mereka mati dan masuk ke dalam kekekalan, yaitu kematian neraka. Tetapi bagi orang-orang percaya yang telah terima Yesus sebagai Juru Selamat mereka, memang kita tetap mati, tetapi kematian bagi orang percaya adalah pintu masuk kepada kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu. Jadi bagi orang Kristen, kematian bukan lagi sesuatu yang sangat menakutkan. Saya berdoa hari ini, saudara. Mungkin dengan adanya situasi yang sulit hari ini, saudara. Mungkin ada yang sedang ketakutan, saudara. Saya akan berdoa buat saudara. Bukan saatnya lagi ketakutan, saudara. Tetapi saatnya untuk percaya kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa diandalkan hari-hari ini. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan hari-hari ini, saudara. Saudara kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata, saudara. Karena bagikulah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini hebatnya orang Kristen, saudara. Hidup saja untung. Mati pun untung. Berarti hidup dan mati sama-sama untung, saudara. Jadi tidak ada sesuatu yang kita perlu takutkan hari ini. Sebabnya saya berdoa hari ini, saudara. Mungkin ada saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dengarkan baik hari ini. Ada kabar baik buat saudara. Bahwa kalau engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kematian adalah merupakan satu keuntungan. Karena kita bisa berjumpa dengan Tuhan, masuk dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan ada jaminan kebangkitan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan. Saudara kasih Tuhan. Kalau maut saja sudah dikalahkan oleh Yesus. Musuh terbesar saja sudah dikalahkan Yesus. Apalagi hanya untuk mengalahkan COVID-19. Pasti Yesus dapat kalahkan yang percaya, katakan amin. Yang terbesar saja, yang tersulit saja bisa dikalahkan oleh Yesus. Apalagi hanya untuk mengusir virus corona dari Indonesia. Bagi Tuhan terlalu mudah, saudara. Itu sebabnya saudara jangan terlalu takut menghadapi situasi hari-hari ini. Percayalah saudara, Tuhan turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat kita. Sekarang mungkin kita belum mengerti kenapa sih Tuhan kau izinkan masalah yang terjadi, saudara. Murid-murid juga nggak tahu kenapa sih kenapa sih Yesus harus mati. Tetapi akhirnya mereka tahu bahwa dengan kematian Kristus justru membawa kehidupan kekal buat setiap orang yang percaya. Saya percaya saudara, kuasa kebangkitan Kristus, kuasa yang telah membangkitkan Yesus, maka kuasa yang sama akan membangkitkan ekonomi saudara yang percaya, katakan amin. Yang membangkitkan bisnis saudara, membangkitkan usaha saudara, membangkitkan pekerjaanmu, membangkitkan segala sesuatu yang mati hari-hari ini. Tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu.
Tidak ada yang mustahil. Saudara, saya dorong Bapak Ibu, mari tetap percaya kepada Tuhan. Yang terberat sudah dikalahkan oleh Tuhan. Apalagi yang menolong buat saudara hari-hari ini. Saya mendorong saudara, mari tetap percaya kepada Tuhan. Kuasa kebangkitan pertama, Yesus membuktikan bahwa dia telah mengalahkan maut. Yang kedua, saudara, kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa dia Tuhan. Saudara lihat nabi-nabi, pemimpin-pemimpin agama. Mereka mati dan tidak pernah dibangkitkan. Karena mereka bukan Tuhan. Saudara lihat, pemimpin agama kuburan mereka masih ada sampai hari ini. Kalau kita lihat tulang-tulang di dalam, tetapi kalau kita lihat kuburan Yesus, hari ini, sejak 2000 tahun yang lalu, kuburannya kosong sampai hari ini. Kenapa? Karena Yesus sudah dibangkitkan. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya sudah beberapa kali melihat kuburan Yesus. Tidak, kosong. Lihat, gak ada di dalam. Karena memang Yesus sudah bangkit, saudara. Kata Tuhan, Bapak Ibu, dekat dengan kata Tuhan. Tuhan artinya pemilik, Bapak Ibu. Makanya ada tuan tanah, berarti pemilik tanah. Tuan rumah berarti pemilik rumah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kira-kira sepeda motor saudara jatuh ke dalam got, saudara angkat nggak kira-kira? Pasti diangkat. Kenapa? Karena saudara pemiliknya. Pasti itu. Itu sebabnya saudara, kalau saudara jadikan Yesus sebagai Tuhan. Coba ikuti kata-kata saya. Mulai hari ini, saya mau jadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidup saya. Berarti kalau Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu, maka Tuhan adalah pemilik saudara. Jadikan dia saudara Tuhan atas aspek keluargamu, bisnismu, pekerjaanmu. Maka baik pada masa sukar, baik pada masa senang, Tuhan tetap akan membela saudara. Dia akan terus menjaga kita. Katakan amin saudara. Saya mau kasih sebuah cerita begini Bapak Ibu. Ada satu orang suami istri saudara ya. Dia naik sepeda motor Bapak Ibu. Tiba-tiba saudara jatuh ke got. Istrinya terjatuh, motor terjatuh. Tapi yang diangkat motornya Pak. Istrinya marah. Kamu bagaimana sih? Masa motor yang kau angkat? Iya, kamu sudah lunas diberi darah Yesus. Motornya masih kredit. Awas saudara ya. Saudara, ketika engkau jadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu, saya percaya tidak ada perkara yang terlalu sukar. Ekonomi saudara, bisnis saudara, rumah tangga saudara, hubungan saudara, Tuhan akan selesaikan semua. Saya ingat sebuah cerita begini Bapak Ibu ya. Ada seorang itu penjual telur saudara. Dia penjual telur, kalau istrinya selalu bilang sama suaminya, Pak, kalau kemana-mana berdoa dulu, jangan main pergi-pergi saja. Akhirnya dia bilang begini, waktu mengantar telur dia bilang begini, udah saya taruh Yesus di bagasi aja. Kemudian tiba-tiba terjadi kecelakaan. Saudara. Terjadi kecelakaan saudara. Dan suaminya mati, tapi telur di bagasi gak ada pecah. Saudara. Sebab dia hanya menjadikan Tuhan atas telurnya di bagian bagasi saja. Kalau dia jadikan tadi Yesus sebagai Tuhan atas mobilnya, atas hidupnya, saya percaya Tuhan pasti menolong dia. Sebab hari ini mari jadikan dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan atas setiap dalam aspek kehidupan saudara. Saya percaya tidak ada masa yang terlalu sukar yang tidak bisa kita lewati. Semua bisa lewati. Yang ketiga Bapak Ibu. Apa yang Yesus buktikan pada waktu kebangkitan? Yang ketiga Bapak Ibu. Yesus membuktikan bahwa dia telah menebus segala dosa dan pergumulan kita secara tuntas. Kalau kita nonton film Bapak Ibu ya. Misalkan film pembelaan apa begitu Bapak Ibu. Itu kadang-kadang saudara aktornya itu pemeran utamanya babak belur. Kita pikir dia kalah saudara.
Kayaknya dia mati. Tapi di akhir cerita selalu ada kemenangan. Amin Bapak Ibu. Dan tadi sekalipun ada dia mengalami babak belur di fase-fase dalam pembelaan saudara, happy ending. Penonton bersuka cita. Tetapi saudara, kalau tadinya saudara babak belur di awal dan di akhir pun mati saudara, penonton sangat kecewa. Tetapi Yesus enggak saudara. Haleluya. Yesus enggak begitu. Dia memang babak belur di awal karena memikul dosa saudara. Dia memang mengalami penderitaan yang besar untuk memikul saudara, dosa saudara dan saya. Tetapi Yesus tidak mati selama-lamanya. Dia telah membuktikan Bapak Ibu bahwa dia telah menebus dosa kita secara tuntas. Seluruh beban kita, persoalan kita, dia telah tebus tuntas di atas kayu salib. Dan bukan dia sekedar tuntas di atas kayu salib, tetapi dia bangkit mengalami kemenangan karena dia telah buktikan dia sebagai Tuhan yang menebus secara tuntas. Kalau tadi aktor tadi saudara, dia udah bela, dia mati Bapak. Sepertinya nggak happy ending. Tetapi Yesus happy ending. Sebab dia di awal babak belur karena dosa kita. Dan di akhir dia bangkit atas seluruh penderitaan kita. Saudara dikasih Tuhan, kenapa sih Yesus harus mati Bapak? Saya pernah bertanya sama jemaat begini. Dia punya anak 2. Pak, mau gak dikorbankan 1 Pak? Saya beli Pak. Oh gak mau dia. Saya beli 1 triliun, dia gak mau dia. Tetapi Allah Bapa di sorga, dia cuma memiliki anak tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tetapi dia rela mengorbankan. Sebab begini Bapak Ibu, keadilan Tuhan dia harus menghukum dosa. Amin Bapak Ibu. Satu sisi dia harus mengasihi manusia. Ada dilema. Satu sisi dia harus menghukum dosa. Sebab di situ letak keadilan Tuhan. Di satu sisi lain dia harus saudara mengasihi manusia. Karena dia maha kasih saudara. Maka cara satu-satunya saudara, Tuhan menggantikan kita melalui Yesus Kristus. Semua dosa kita ditimpakan kepada dia. Semua pergumulan kita, sakit penyakit kita ditimpakan kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya nyata penghukuman Tuhan berikan kepada Yesus oleh karena dosa kita. Dan kemahakasihannya turun atas kita yang bersuka cita. Katakan amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, pada waktu Yesus di atas kayu salib Bapak. Ini yang keempat maksud saya. Yang keempat saudara, apa kuasa kebangkitan yang Yesus berikan? Yang keempat lah, Yesus membuktikan bahwa iblis telah dikalahkan. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Siapa yang percaya Yesus sudah dikalahkan? Maksud saya iblis sudah dikalahkan Bapak Ibu. Pada waktu Yesus di kayu salib dan dimatikan dan mati Bapak Ibu, iblis itu sangat bersorak-sorai Bapak Ibu. Pertanyaan, kenapa dia bersorak-sorai? Karena dia berpikir begini, bahwa Yesus sudah gagal menyelamatkan manusia. Mereka bersorak-sorai, mereka mungkin berpesta besar. Oh Yesus sudah mati, dia gagal menyelamatkan manusia. Buktinya dia sudah mati. Dan dia percaya, dan dia yakin bahwa Yesus tidak akan pernah bangkit dari kematian. Tetapi Yesus tetap bangkit saudara. Dan iblis tertipu Bapak. Sehingga pada waktu Yesus bangkit dari kematian saudara, di kubu iblis sekarang terjadi tangisan yang luar biasa. Dia salah sangka, dia pikir Yesus mati selama-lamanya. Tetapi Yesus hanya mati 3 hari. Kenapa? Karena dia harus dibangkitkan. Karena dia iblis harus dikalahkan.
Dan saudara, ada satu kebiasaan di tentara Roma Bapak Ibu ya. Misalkan kalau satu perang dengan kota yang lain. Maka kalau seorang rajanya sudah kalah Bapak Ibu, maka ditelanjangin biasanya. Diikat saudara, kemudian dilucuti senjatanya, kemudian diarak saudara. Mereka benar-benar dipermalukan saudara. Mereka benar-benar di raja yang kalah perang benar-benar saudara dipermalukan. Dan saya percaya iblis pun dipermalukan, yang percaya katakan amin. Karena kemenangan iblis, karena kemenangan Kristus saudara, iblis telah dilucuti dari segala kekuasaannya, dari segala apa yang dimiliki, semuanya telah dilucuti oleh Yesus. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu. Semua dilucuti. Saya mau bacakan buat saudara. Buka Alkitab saudara. Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Kalau sudah mari baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3 Kolose 2 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan begini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lihat saudara di ayat selanjutnya. Ia telah melucuti. Artinya Tuhan telah menanggalkan segala kehebatan. Tuhan telah menanggalkan segala kuasa dari setan. Yang percaya katakan amin. Dia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka yang bersuka cita. Katakan dilucuti. Jadi iblis sekarang udah gak punya kuasa Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Iblis tidak punya kuasa lagi. Yang dia punya apa? Yang dia punya apa? Tidak tahu malu Bapak Ibu. Dia ilegal. Dia memerintah di bumi ilegal. Itu yang tidak punya dia, tidak punya malu. Karena selalu punya pengharapan, suatu saat aku bisa. Yang kedua yang punya iblis apa lagi? Tipu daya Bapak. Sekarang saudara, iblis sudah tidak punya kuasa. Coba ikuti kata-kata saya. Setelah kebangkitan Kristus, iblis sudah tidak punya kuasa atas hidup saya. Tetapi yang dia punya adalah tipu daya. Banyak anak-anak Tuhan yang tertipu. Makanya sering begini, saya pikir kalau udah ngomong saya pikir itu pasti tertipu. Gak usah dipikir. Saya tahu itu salah. Saudara, dikasih Tuhan, saya mau kasih sebuah ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Pada waktu kemerdekaan 17 Agustus tahun 45, saudara. Yaitu setelah Jepang kalah, Hiroshima dan Nagasaki dibom saudara. Maka Presiden Soekarno dan Hatta dan seluruh tim BPUPKI waktu itu saudara, mereka mulai menyusun rencana kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 45, saudara, kemerdekaan kita dikumandangkan ke seluruh Indonesia. Tetapi saudara ingat, bukan seperti situasi hari ini. Kalau dulu saudara, radio aja susah. Betul Bapak Ibu? Radio aja susah. Sehingga saudara sekalipun mungkin di kota-kota besar sudah diumumkan bahwa Jepang sudah kalah perang. Secara de jure, Jepang sudah kalah di Indonesia. Tetapi secara de facto masih banyak wilayah-wilayah bangsa Indonesia masih dijajah oleh Jepang. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sudah merdeka. Hari-hari ini juga banyak anak-anak Tuhan
Secara de jure, begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kemenangan menjadi milik kita. Katakan amin. Kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi secara de facto, saudara, masih banyak orang tertawan. Mungkin tertawan ketakutan. Apalagi? Tertawan hawa nafsu. Tertawan setan. Doa saya hari ini, saudara. Mari kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan apa, saudara? Melawan tipu muslihat iblis, saudara. Karena itu dia punya hari ini. Gereja Tuhan harus bangkit, saudara. Gereja Tuhan harus bangkit dan jangan tertipu. Situasi hari ini mungkin banyak membuat orang tercekam dan ketakutan. Mereka berpikir bahwa mereka nggak mungkin bangkit kembali. Dan iblis mulai mengomporin, Bapak Ibu. Dikomporin. Udah nggak mungkin bangkit. Ini udah lockdown semua. Nggak mungkin kamu bangkit. Usahamu akan gagal. Keluargamu akan gagal. Banyak akan terjadi kesulitan di Indonesia. Ini mulai tipu daya. Firman Tuhan berkata begini. Berbahagialah suatu kota yang Allahnya adalah Tuhan. Katakan amin. Bukankah Allah Indonesia yang Tuhan Yesus, amin? Katakan amin. Selama Tuhan Yesus menjadi Allah Indonesia, percayalah Indonesia pasti pulih. Selama engkau jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam keluargamu, maka keluargamu pasti dipulihkan. Selama kau jadikan Yesus Tuhan atas bisnismu, pekerjaanmu dan pelayananmu, maka semuanya pasti dipulihkan. Yang percaya katakan amin. Coba bilang sama saya begini, Bapak Ibu. Mulai hari ini saya tidak mau tertipu lagi. Katakan yes. Sekalipun saya di masa sukar, saudara punya kuasa. Katakan amin. Untuk bangkit dan mengalami kemenangan. Kita naikkan sebuah pujian. Tak usah takut. Mungkin saudara ada yang takut, saudara. Hari ini kita naikkan satu pujian. Kita deklarasikan. Tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang. Yesus pelihara, Yesus peliharaku. Yes, Lord. Tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Sambil angkat tangan kita katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, haleluya, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya El Shaddai artinya gini, saudara. Seperti seorang ibu memeluk anaknya. Jadi aman, saudara. Saudara aman dalam tangan Tuhan. Sebab iblis sudah dikalahkan. Sekalipun hari masih nakut-nakuti saudara, engkau adalah pelukan tangannya Tuhan. Sehingga saudara nggak perlu takut. Sebab Tuhan menjaga saudara. Tak perlu cemas, sebab Tuhan pelihara hidupmu. Saya sangat bersyukur dengan pengajaran gembala kita, saudara. Bahwa mungkin hari-hari ini, saudara,
Berkat yang namanya berkat bakul, berkat lumbung saudara, sudah sulit. Tetapi Tuhan masih punya stok buat saudara. Katakan amin. Punya stok. Stok apa? Berkat yang ketiga itu berkat dari Allah Bapa. Yang siap dicurahkan kepada anak-anaknya. Semua anak-anak Tuhan gak usah takut dan khawatir saudara. Sebab Tuhan punya berkat yang ketiga. Yaitu berkat Bapa yang diberikan kepada saudara. Yang percaya katakan. Yang terakhir Bapak Ibu. Yesus membuktikan firman-Nya dapat dipercaya dan diandalkan. Kalau kita lihat di Alkitab saudara, semua nubuatan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus, semuanya digenapi. Katakan amin saudara, tidak ada yang tidak digenapi. Kenapa? Karena Allah punya integritas. Sekali Tuhan berfirman saudara, firman-Nya menjadi ketetapan dan undang-undang yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Makanya Tuhan konsisten Bapak Ibu. Kalau nabi-nabi dari perjanjian lama terus sudah menubuatkan kelahirannya terjadi, kematiannya terjadi, cara dia mati terjadi, kebangkitannya digenapi. Kalau kelahiran, kematian, kebangkitan digenapi, maka semua firman yang di Alkitab dapat kita percaya. Yang mau katakan dapat dipercayai. Nah, jadi apa maknanya bagi kita Bapak Ibu? Kalau semua nubuatan yang di Alkitab semua digenapi, semua nubuatan nabi-nabi digenapi, saudara, apa maknanya bagi kita? Maknanya bagi kita adalah firman-Nya dapat kita pegang dan percayai. Sebab firman-Nya tidak pernah gagal. Yang percaya katakan amin. Dia tidak pernah gagal melakukan firman-Nya. Kenapa Tuhan gak mau gagal dengan firman diucapkan? Saudara, saudara bisa bayangkan gak saudara? Misalkan begini di rumah Bapak Ibu. Mungkin anak-anak kita masih kecil. Terus kita bilang sama anak kita, nak, nanti bilangin sama Mbak ya, bilang buatin telur goreng untuk kamu. Yang ngomong sama pembantu, bapaknya atau anaknya Bapak Ibu? Pasti anaknya. Tetapi saya tanya, pembantu lakukan atau enggak? Pasti dilakukan. Kenapa? Karena Bapak berfirman. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau pembantu enggak tepati saudara, kira-kira diapain pembantu ini? Dipecat saudara. Karena menyangkut reputasi Bapak Ibu. Itu harga diri. Masa ngomongan kepala rumah tangga gak diikuti? Dengar baik Bapak Ibu. Firman Tuhan itu reputasi Allah. Sekali dia berfirman, firman-Nya harus terjadi. So itu menyangkut harga diri Tuhan. Tuhan bilang, di mana harga diri saya kalau firman saya gak terjadi? Makanya firman-Nya tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Nya akan melakukan seperti yang disampaikannya kepada kita. Saudara, beberapa minggu lalu saudara, sebelum virus corona sudah masuk ke Indonesia saudara, saya mendapat pernyataan Tuhan bahwa yaitu di Habakuk 3 ayat 5 sampai 12 saudara, bahwa sebelum Tuhan menyatakan kemuliaan yang besar buat dunia ini saudara, Alkitab berkata, maka akan didahului. Oleh apa Bapak Ibu? Didahului oleh penyakit demam dan penyakit sampar. Dan akan terjadi goncangan di bangsa-bangsa. Awalnya saya gak ngerti dengan ayat ini saudara. Kemudian setelah saya pikir-pikir, renung-renungkan saudara, renungkan. Ternyata benar Bapak. Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo sudah menubuatkan, kalau nggak salah tahun 2019 yang lalu Bapak, bahwa Pentakosta ketiga akan segera terjadi Bapak. Sudah di-on-kan. Maka saya lihat saudara, dengan pernyataan firman ini saudara, bahwa dengan adanya penyakit sampar dan penyakit demam dan goncangan di seluruh dunia saudara, memberikan keyakinan kepada kita bahwa Pentakosta ketiga segera terjadi. Katakan amin. Firman ini kita percayai. Tetapi ada janji Tuhan buat kita semua.
Ada janji Tuhan sekalipun Tuhan lakukan dalam masa sukar hari ini, saudara. Ada janji Tuhan di Habakuk 3:13 berkata, saudara. Mungkin bisa buka Alkitab saudara. Habakuk 3:13 berkata begini. Engkau maju untuk menyelamatkan umatmu yang percaya, katakan amin. Kemudian untuk menyelamatkan orang-orang yang kau urapi. Setiap kita lah umat Tuhan yang percaya, katakan amin. Dan setiap kita ada tanda darah Yesus, ada tanda pengurapan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga sekalipun terjadi Indonesia ada wabah corona, saya terlalu percaya setiap anak-anak Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Jadi ada janji, Bapak. Ada janji bahwa setiap kita, orang percaya, umatnya, orang yang diurapi, pasti selamatkan Tuhan. Saya ingat saudara, kalau sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu, ada 10 tulah, betul Bapak Ibu ya? Ada 10 tulah di sana. Pada tulah yang ke-10 saudara, Tuhan memerintahkan untuk mengurapi ambang pintu dan tiang pintu rumah mereka. Dan saya melihat saudara, kita bisa melihat di dalam Alkitab saudara, bahwa saudara, sebelum memasuki Paskah waktu itu. Sebab Paskah berarti buat orang Israel lah kelepasan dari perbudakan Mesir saudara. Sebelum mereka meninggalkan Mesir saudara, sebelum masuki Paskah maksud saya saudara, maka itulah berhenti. Doa saya begini, ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sedang menuju Paskah, katakan amin. Hari-hari kita melakukan Paskah, saya berdoa saudara. Doa saya saudara, bahwa di musim Paskah ini virus corona di Indonesia berhenti. Berhenti yang percaya, katakan amin. Pastikan saudara, engkau tetap menjadi umatnya. Jangan izinkan sesuatu bisa mencuri engkau sebagai anak Tuhan. Pastikan saudara tetap berserah kepada Dia. Saya percaya saudara akan diselamatkan oleh Tuhan. Saya simpulkan hari ini, kuasa kebangkitan Yesus saudara, membuktikan Dia berkuasa atas maut. Kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus bahwa Dia telah menebus dosa manusia dan segala pergumulan kita secara tuntas. Kebangkitan Yesus membuktikan iblis telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus membuktikan saudara, bahwa segala firman-Nya dapat kita percayai. Sekarang apa tugas kita Bapak Ibu? Apa tugas kita sebagai orang percaya setelah kita menerima kebangkitan, kuasa kebangkitan Kristus? Saya sangat senang saudara, ketika Maria Magdalena dan Maria yang lain menerima kabar tentang kebangkitan Kristus. Dia langsung berlari dengan buru-buru. Dia menemui murid-murid Yesus. Untuk menyampaikan apa? Sebab selama ini sebelum mereka tahu Yesus bangkit saudara, murid-murid pada semua pada mengalami duka cita yang besar. Mereka sedang mencekam, mereka ketakutan, mereka mungkin berpikir jangan-jangan setelah Yesus disalibkan kita juga menjadi korban berikutnya. Tetapi Maria Magdalena, dia mendatangi mereka, dia berkata, Petrus, semua murid-murid, dengarlah, Yesus sudah bangkit dari kematian. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Aku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Doa saya begini Bapak Ibu, saudara harus menjadi pembawa kabar baik, katakan amin. Jangan sebar hoax. Sekarang kenapa corona begitu menakutkan sampai mayat pun ditolak-tolak, sudah kasihan banget Bapak. Pemberitaannya, hoaxnya terlalu besar. Saudara kasihan banget saudara.
Ada kemarin satu camat katanya di, saudara saya nggak tahu di Sumatera Selatan, saudara. Meninggal nggak ada yang berani ngangkat. Di Banyuwangi ada, ditolak untuk dikuburkan, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka mendapat berita-berita hoax. Doa saya hari ini, anak-anak Tuhan, mari kabarkan kabar sukacita. Kabarkan kabar kemenangan. Bahwa sekalipun ada corona di Indonesia, Tuhan sanggup menghadapi corona. Seperti menenteramkan badai, Tuhan sanggup menenteramkan badai yang ada di Indonesia. Di akhir khotbah saya akan mau berdoa. Saya undang pemuji penyembah semua. Saya mau berdoa untuk 3 hal, saudara. Yang pertama, saudara, mungkin saudara sedang ada dalam ketakutan hari-hari ini. Dengar baik, ketakutan bukan dari Tuhan, Bapak. Ketakutan mengandung hukuman. Saudara yang sedang dalam ketakutan, saudara angkat tanganmu. Yang kedua, saya mau berdoa. Mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan acara ini, kau belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kau boleh angkat tanganmu, saya akan berdoa buat saudara. Yang ketiga, saya mau berdoa. Saudara yang sedang mengalami sakit penyakit apa-apa, nanti angkat tanganmu sama-sama. Kita naikkan pujian satu yang lingkupiku dengan sayapmu. Yes Lord. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Sekali lagi katakan, di saat badai, di saat badai bergelora. haleluya. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Bapak, hamba mau berdoa hari ini Tuhan, buat umat-Mu yang sedang mengalami ketakutan di rumah. Bapak, aku berdoa, Tuhan angkat setiap ketakutan itu. Sebab Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap ketakutan aku hardik dalam nama Yesus. Aku hardik dalam nama Yesus. Aku lepaskan damai sejahtera. Kau lepaskan iman buat umat-Mu. Bahwa di tengah-tengah badai selalu ada pengharapan, selalu ada jalan keluar. Yang kedua, Bapak Ibu, saudara yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku datang kepadamu. Aku mengakui Tuhan, bahwa aku orang berdosa, dan Kau telah mati bagiku di atas kayu salib. Hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Tuhan Yesus, tuliskan namaku di buku kehidupan, supaya ketika Engkau memanggil aku, namaku tertulis di sana. Terima kasih Tuhan. Setelah kau saudara ikuti doa ini, kau sekarang milik Tuhan. Dan yang ketiga, saya berdoa, saudara yang sakit, Bapak hamba mau berdoa hari ini Tuhan.
Dari tempat aku berdoa buat umat-Mu. Di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit, sakit corona kah, sakit jantung kah, sakit paru-paru kah, sakit lever kah, hari ini kami deklarasikan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau telah disembuhkan. Engkau telah disembuhkan. Angkat setiap beban-beban mereka. Angkat setiap pergumulan umat-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, kami terima mujizat hari ini. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama. Mari saudara, kita sama-sama tutup ibadah kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah bangkit dan mengalahkan maut Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau telah membuktikan Tuhan bahwa Engkau telah bangkit. Bahwa Engkau telah menang atas maut. Dan kami Tuhan umat-Mu, kami Tuhan orang-orang yang percaya Tuhan. Kami telah menuai semua kebaikan yang telah Tuhan berikan melalui kuasa kebangkitan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk jadi orang-orang yang membawa kabar baik Tuhan. Seperti Maria dan Maria Magdalena Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang membawa pesan kabar baik tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan memberkati Pak Pinem dan juga keluarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan terus Kau curahkan hikmat-Mu Tuhan. Kau curahkan Tuhan Yesus pengurapan-Mu Tuhan atas kehidupannya. Aku percaya Tuhan Yesus pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Dia akan dipakai sama Tuhan dengan dahsyat, dengan ajaib, dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan memberkati Gembala dan juga Pak Juardi dan keluarga Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, setiap gembala, elders Tuhan, Kau akan jaga Tuhan Yesus hari-hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau menjaga gembala dan elders Tuhan. Dari setiap sakit, penyakit, mara, bahaya dan kecelakaan. Kami berdoa dan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Para pemimpin yang ada di gereja kami Tuhan. Terus Kau jaga Tuhan supaya sehat. Sehingga Kau bisa pakai Tuhan di waktu-waktu yang sulit ini untuk menguatkan. Untuk memberikan pengharapan Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga bawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus situasi yang sedang dihadapi Tuhan hari-hari ini dengan wabah virus corona Tuhan akan segera membaik. Kami perkatakan Tuhan, kami memberkati Tuhan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami berkati Tuhan pemerintahan Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Biar seluruh jajaran mulai dari menteri, mulai dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah Tuhan. Semuanya dapat berkoordinasi dengan baik. Sehingga Tuhan Yesus kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Tuhan dapat sungguh-sungguh membawa Indonesia keluar dari wabah ini. Bahkan membawa bangsa ini Tuhan Yesus menjadi bangsa yang maju Tuhan ke depannya Tuhan. Baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik secara hukum dan HAM. Kami percaya Tuhan Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk kesempatan kami beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelum Tuhan kami menyelesaikan ibadah kami Tuhan, kami mau angkat kedua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Saudara Tuhan, angkat dua tanganmu, terimalah anugerah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah yang beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian perayaan Paskah bersama GBWTC Serpong hari ini. Terima kasih untuk semua perhatian saudara dan biarlah kuasa kebangkitannya nyata dalam hidup setiap kita. Happy Passover, see you next Sunday, and God bless you.